Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anakku sekalian pagi ini? Sehat? Alhamdulillah, Alhamdulillah, luar biasa, luar Allahu biasa. Akbar. Semangat. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Semua kesehatan kita bisa hadir setiap hari itu merupakan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak sekalian, sebelum kita mulai belajar, sebaiknya kita berdoa dulu, memohon keridhaan, keberkahan, kemanfaatan ilmu-ilmu kita dari Allah Subhanahu wa taala. Silahkan Ketua Ananda Minariadi untuk memimpin membaca doa. Baik, kepada teman-teman semuanya, sebelum kita belajar, mari kita berbaca doa. Mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqna fahma. Amin. Beri salam kepada Pak Guru. Beri salam. Mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak sekalian, untuk mengingatkan kembali bacaan-bacaan surat-surat pendek kita, Bapak ingin bersama-sama kita membaca surat pendek. Pada kesempatan ini Bapak pilihkan surat Al-Falaq, kita baca bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir Bismillahirrahmanirrahim. Qul A'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Anak-anak sekalian, semua hal-hal yang buruk insya Allah akan pergi dengan bacaan-bacaan ayat-ayat Al-Quran, diantaranya adalah surat-surat pendek. Anak-anak sekalian, pada kesempatan ini kita lanjutkan membaca Asmaul Husna, sifat-sifat Allah, dengan kita memuji Allah. Semoga Allah memberikan rahman rahimnya kepada kita, kepada orang-orang yang berjuang untuk kita, guru-guru kita, para pahlawan kita. Semoga mereka semua mendapatkan kebaikan-kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mari kita bersama-sama membaca Asmaul Husna. Bapak awali terlebih dahulu. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Salam, ya Mu'min, ya Muhammad, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ya. Terima kasih. Bapak mau mengabsen pada hari ini. Hadir semua, Nana? Hadir, Pak. Walaupun
musim hujan, musim pilek, musim sakit, Ya. anak-anakku masih diberi kesehatan, dapat hadir, dapat belajar seperti biasanya. Kita sudah sepatutnya mengucapkan Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Anak-anakku sekalian, kemarin kita sudah belajar tentang toharoh ya, tentang bersuci. Sebelum kita melanjutkan pelajaran hari ini, mengulas kembali. Apakah ada yang lupa? Apakah ada yang masih ingat pelajaran kemarin? Termasuk toharoh itu diantaranya adalah 3 untuk dapat bersuci. apa saja itu yang dapat Juga minariadi Ya, Pak. atau yang lain? Masih ingat? Masih ingat, Pak? Sedikit, Pak. Ya. Bersuci Bersuci dari hadas kecil, hadas, besar, dan bersuci hadas dari besar. najis. Iya. Ternyata memang anak Bapak ini wah cerdas. Mudah-mudahan nanti besar menjadi orang yang sukses semuanya. Allahumma Amin. Ya Rabbal alamin. Amin. ya, terima kasih. ada Pada kelanjutan pelajaran ini kita akan membahas tentang keteladanan Nabi Ayub. Nabi Ayub alaihissalam. Nabi Ayub ini nabi yang luar biasa. Nabi yang diutus oleh Allah sebagai contoh tentang kehebatan. Anak-anakku sekalian, kita akan pada hari ini Bapak akan menampilkan kuis, tim kuis namanya, cara pembelajarannya. Namun sebelumnya Bapak ingin menampilkan tayangan tentang materi. Nanti setelah Bapak sampaikan materi secara global, anak-anakku sekalian menyimak, membuat pertanyaan, kemudian kelompok yang lain menjawabnya. Anak-anak sekalian, pada kesempatan membahas, menelaah tentang Aku Cinta Nabi dan Rasul. Pada hari ini tentang kisah keteladanan Nabi Ayub alaihi salam. Siapa Nabi Ayub? Nabi Ayub adalah keturunan Aish atau Arab ini. Aish saudara kembar dari Nabi Ayub, Nabi Yakub alaihissalam. Jadi Nabi Ayub adalah keponakan dari Yakub alaihissalam. Nah, setiap nabi itu ada garis keturunan bahwa beliau itu adalah keturunan dari para nabi. Seperti ustadz, biasanya anak kiai jadi kiai, kemudian anak ustadz jadi ustadz. Seperti halnya Nabi. Kemudian Nabi Ayub adalah Nabi yang diberi sesuatu oleh Allah berupa kekayaan yang luar biasa, ladangnya luas, hartanya banyak, ternaknya banyak. Kemudian diantaranya adalah diuji juga dengan sakit kulit, kemudian
yang wajahnya tadinya gagah, kemudian diambilnya, putra-putrinya diambil oleh Allah, hartanya habis, ditarik lagi kembali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah sekilas cerita dari kisah Nabi Ayub. Kaya raya, suka sekali bersedekah. Kemudian diambil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam ketiadaan, Nabi tetap sabar, tetap istiqomah dalam beribadah. Kemudian Nabi Ayub ini diuji lagi itu tadi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diambil anak-anaknya, mengujinya dengan ketika sakit kulit. Anak-anakku sekalian, ada yang pernah sakit kulit anak-anakku sekalian? Ada gatel-gatel atau kena gigit nyamuk kemudian jadi koreng, pernah? Pernah, Pak. Ada Pak. Jadi uang 100 dia, Pak. Uang koin. Ya. Nah, itu Nabi Ayub itu sakit kulit. Kan bau ya, Nak ya? Diusir Nabi Ayub ini karena saking bau, diusir di pinggir kampung. Nabi Ayub tetap istiqomah dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan diusir terus dengan istrinya, suatu hari Allah menerima doa-doa dari Nabi Ayub alaihissalam. Kemudian penyakit Nabi Ayub, Nabi Ayub hidup normal kembali, sehat badannya, dan hidup bahagia bersama istri. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Nabi Ayub alaihissalam dalam ujian selama 18 tahun. Baik keluarga maupun keluarga jauh menolak. dua orang laki-laki saudaranya. Kedua saudara itulah yang makan dan menemuinya. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan Nabi Ayub, doa Nabi Ayub alaihissalam. Dan ingatlah kisah Ayub ketika dia berdoa kepada Tuhannya, ya Tuhanku, sungguh aku telah ditempa penyakit, padahal Engkau Tuhan yang Maha Penyayang dari semua penyayang. Ini surat Al-Anbiya ayat 83 dan 80. Anak-anak sekalian, Nabi Ayub karena maaf dengan istrinya, Saat itu ingin memukul istrinya sebanyak 100 kali. Kira-kira orang dipukul 100 kali itu meninggal nggak kira-kira? Kalau sudah ajalnya, Pak. Ya, makanya Nabi Ayub bingung ketika istri mau memukul istrinya itu. Allah memberikan solusi bahwa beliau suruh mengambil seikat batang gandum, ya. Ada yang menceritakan itu ranting kecil, ada yang mengatakan dedaunan yang panjang, kemudian 100 diikat menjadi satu untuk memukul istrinya. Itu sekelumit kisah keteladanan Nabi Ayub. Hikmah keteladanan Nabi Ayub yang kita ambil, bersyukur, bersabar, harta dan anak hanyalah titipan, prasangka baik pada Allah, selalu menggantungkan diri pada Allah, selalu melakukan nazar atau sumpah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anak sekalian, itu gambaran dari kisah Nabi Ayub alaihissalam. Anak-anak sekalian, Bapak membagi kelompok. Nanti kita akan mengajar Rizka dengan Bu Nel Fitrianis, Minariadi, Azirwanto yang kelihatan. Ya. Jadi 3 kelompok ini
masing-masing kelompok itu membuat pertanyaan tentang materi secara garis besar tadi, nanti kelompok yang lain untuk menjawabnya. Silakan. Untuk bahan diskusi sudah Bapak kirim di grup, sehingga nanti kita bisa berjalan dengan baik. Diskusinya sudah Bapak berikan isi-isinya lewat grup WA kita. Silakan silakan anak-anakku sekalian untuk dibuka bahan ajarnya di grup dan nanti diadakan diskusi. Ya, Bapak beri waktu 10 menit. Ya, Pak. Gimana, Nak? Udah ketemu? Ya, Sudah, Pak. Pak. Ya. Ya, sekarang Pak. sesuai dengan kelompok, silakan kelompok Ya. A untuk menyampaikan, memimpin diskusi tentang pertanyaan yang disampaikan kepada dua kelompok lainnya. Kelompok pertama itu Anida dan Tarlis Suwarni. Silakan untuk memimpin diskusi. Kelompok 1. Saya, Pak. Kelompok 2, Pak. Ya, Pak Pak Mingga. Ariadi, kelompok 1, Iya. silakan untuk mewakili kelompok menjadikan diskusi ini, memimpin diskusi. Silakan, Minariadi. Iya, Pak. Ya, kelompok kami, Pak, kelompok 1, saya yaitu Minariadi dan rekan saya yaitu Rizka. Di kelompok kami ini yang pertama yaitu menjelaskan tentang silsilah keturunan Nabi Ayub alaihissalam. Yaitu Nabi Ayub alaihissalam putra Mus bin Raguel bin Esau bin Ishak bin Ibrahim. Kemudian yang kedua kelompok kami dari kelompok 1 ini, Pak, yaitu menceritakan kami secara singkat kisah Nabi Ayub alaihissalam. Nabi Ayub alaihissalam pada awalnya Nabi yang kaya raya, ladang luas, kemudian oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala diambil, anaknya meninggal dan diberi sakit kulit. Inilah presentasi dari kami kelompok 1, Pak, yaitu atas nama Minariadi dan Rizka. Ya, terima kasih. Kami Kita aplaus, Nak. Hebat Minariadi ini. Silakan kelompok yang kedua dan ketiga tanggapan atau sanggahan terhadap kelompok 1. Mungkin dari Bu Anita atau Bu Tarlis atau Bu Net atau Nel Pintrah Yanis. Susah namanya ini orang jauh ini. Kelompok 1 sudah bagus, apa yang disampaikannya sudah tersampaikan dengan baik menurut saya, Pak. Sudah jelas apa yang dikatakan oleh kelompok 1. Itu aja, Pak. Ya, terima Pak, kasih. saya ingin bertanya kepada kelompok 1, Pak. Iya, ya. Ya, berkenaan dengan Nabi Ayub menderita sakit kulit, itu berapa lama Nabi Ayub menderita sakit kulit, Pak? berapa lama? Itu kelompok 1 saya sama Rizka. Apa rekan saya Rizka yang menjawabnya nanti, Bu. Apa rekan-rekan? Dalam sebuah riwayat ada yang menyebutkan 7 tahun. Oh ya. Kelompok 2 boleh menanggapi enggak, Pak? Boleh ya, Pak? Itu yang memimpin Minariadi, silakan. Iya, boleh. Kelompok 2 bantu kami kelompok 1, rekan-rekan kami supaya untuk lengkapinya. Nabi Ayub itu menderita itu selama 18 tahun.
Bagaimana? Nanti Bapak yang membenarkan. Ya. Iya. Terjadi perbedaan pendapat, Bu, mengenai berapa lama Nabi Ayub itu menderita sakit. Kalau saya pernah membaca ya 7 tahun juga, Bu. Ya. Kita tanya sama Bapak gurunya. Bagaimana, Bapak? Yang bisa meluruskan. Ya, ini untuk waktu diskusi kelompok 1 selesai ini. Iya. Sekalian Bapak ini kasih penjelasan bahwa benar ada kisah Nabi Ayub ini sakit selama 18 tahun. Sohibul riwayat yang lain 10 tahun. Ada riwayat yang lain hanya 7 tahun. Yang jelas itu sudah ada dalil masing-masing sesuai riwayat masing-masing. Yang penting untuk kita adalah keteladanan yang kita ambil tentang kesabaran Nabi Ayub alaihi salam. Ya, kita ke kelompok 2. Silakan kelompok 2 untuk memimpin diskusi kepada Bu Anida, kepada Ananda Anida dan Tarlis Suwarni, silakan. Tarlis aja yang mimpin. Iya Pak, kami dari kelompok 2 akan membacakan hasil diskusi kami. Yang pertama yaitu mengenai siapa istri Nabi Ayub alaihissalam. Istri Nabi Ayub alaihissalam adalah Rahmah binti Afraim. Kemudian yang kedua, sebutkan hikmah yang dapat diambil dari cerita kisah keteladanan Nabi Ayub. Hikmah yang bisa diambil menurut kami kelompok 2 adalah hidup mesti sabar dan bersyukur apapun cobaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekian dari kami, Pak. Jika ada tanggapan dari teman yang lain, kami persilahkan. Kita beri aplaus dulu. Silahkan dari kelompok 1 dan kelompok 3 untuk menanggapi hasil resum diskusinya kelompok 2. Mungkin kelompok 1 atau kelompok 3, silahkan. Tentang hikmah yang dapat diambil dari cerita keteladanan Nabi Ayub alaihissalam. Ayo nak, silakan nak. Bagaimana? Nelpi pendapat kami sudah kelompok benar 2, apa Pak. belum? Kami Ya, dari kelompok Minaryadi 1 itu ingin ada. menanyakan, Pak. Ya, silakan. Iya, untuk membuat kesabaran seseorang itu pada tingkat kesabaran, mencapai kesabaran yang tinggi, bagaimana solusinya? Bagaimana caranya untuk meningkatkan kesabaran itu? Kami ingin bertanya kepada kelompok yang kedua. Mintalah penjelasannya. Itu yang masih belum kami pahami. Terima kasih kelompok kedua. Ya, satu saja Pak. Ya, satu saja Minaryadi. Ya. Karena waktunya sudah mulai mau habis. Ya. Silakan kelompok 2 untuk menanggapinya. Coba, Bagaimana supaya tingkat tinggi kesabaran kita? Kalau menurut kami kelompok 2 ya, supaya kita terus bersabar kepada Allah, ya kita kembalikan bahwa semuanya itu adalah kehendak Allah. Jadi kalau umpama ada apa-apa, entah itu ujian berupa musibah ataupun nikmat, itu kita harus memang betul-betul harus bersabar. Kenapa? Karena semua itu adalah dari Allah. Nggak mungkin juga kita menghindarinya. Mungkin ada tambahan dari Tarlis. Ya Bu, ya menurut saya mungkin sependapat dengan Ibu, cara meningkatkan kesabaran kita agar tetap bersabar dalam menerima segala cobaan, yaitu memang sama dengan Bu Anida, kita berserah diri kepada Allah, kemudian kita meningkatkan keimanan kita kepada Allah, mendekatkan diri kita, percaya bahwasanya di balik apapun yang kita hadapi pasti ada hikmahnya dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu, Pak. Ya. Ya, Pak. Gitu Pak, gitu Minaryadi. Ya, sudah jelas, sangat jelas kami kelompok 1 ini dengarkannya sudah baru terbuka pikiran kami untuk
bagaimana untuk mencapai kesabaran ke tingkat tinggi itu. Terima kasih kami kepada kelompok kedua, rekan-rekan kami. Terima kasih kami. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Silakan untuk kesempatan terakhir kelompok 3, Nel Fitrianis dan WN. hasil untuk memaparkan hasil diskusi kelompoknya. Silakan. Baiklah, saya mencoba hasil diskusi saya pada hari ini, yaitu menyebutkan keteladanan yang ada pada Nabi Ayub alaihissalam. Yang pertama adalah sikap sabar baik dalam melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangan Allah, maupun sabar dalam menerima musibah yang datang dari Allah. Kemudian yang kedua adalah keteladanan yang dimiliki oleh Nabi Ayub alaihissalam adalah sifat dermawan, ya. Jadi Nabi Ayub alaihissalam ini mempunyai sifat yang dermawan dan kasih sayang, suka menolong orang yang membutuhkan. Demikian presentasi dari kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih aplaus kelompok 3, bagus betul. Silakan ada tanggapan kelompok 1 atau kelompok 2 ke kelompok 3. Kalau sudah jelas, Sudah. kita ambil kesimpulan bahwa Nabi Ayub ini adalah sebagai contoh bagi kita tentang sifat kesabarannya. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, mempunyai kesabaran yang tinggi, mempunyai kesabaran di atas cobaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita dapat melalui semua cobaan-cobaan yang ada di dunia ini dengan baik, dan kita dapat selamat di dunia maupun di akhirat nanti. Allahumma Amin. 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 Anak sekalian, untuk PR Minggu depan. yang Bapak berikan hari ini, silakan ambil buku PR-nya, buku latihannya untuk menulis PR-nya. Ya Pak, diambil Pak. Nomor 1, Pak. nomor 1, berilah contoh sikap sabar yang terjadi di sekitar lingkunganmu. Nomor 2, bagaimana sikapmu ketika perut sudah lapar, kemudian ada azan berkumandang. Mana yang didahulukan? Mungkin itu PR-nya 2 soal saja, kita dikumpulkan besok hari Rabu yang akan datang. Ya Pak. Sudah cukup jelas semua anak-anak ya? Jelas, Pak. Nah, terima kasih. Kita besok kita belajar tentang kisah Nabi Zulkifli. Bapak koreksi PR, lanjutkan dengan pelajaran kisah Nabi Zulkifli. Nanti di pengajian atau di YouTube, di internet, coba buka-buka dulu kisah itu, sehingga besok ketika Bapak menjelaskan, anak-anakku sekalian sudah paham, sudah mengerti garis-garis besarnya. Itu saja nak, kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Pak akhiri, walau muafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.